Selamat datang kembali di Kasih Tahu Film. Sesuai bagian akhir di episode kelima, kedua belah pihak dikejutkan oleh sebuah pertanda buruk di atas gereja Hagia Sophia beberapa jam sebelum serangan terakhir diluncurkan. Dan mengomentari peristiwa itu, Notaras mengatakan, kenapa Tuhan meninggalkan dan membuang mereka kepada Ottoman, yang ditanggapi oleh Giustiniani dan Spratès, bahwa ini belum berakhir, karena kota ini masih ada, dan mereka masih percaya, bahwa armada bantuan Venesia itu akan segera datang. Walau, tentu apabila bantuan itu belum juga sampai pada esok hari, itu akan percuma. Tapi Kaisar pun diyakinkan oleh Giustiniani dan Spratès, bahwa mereka yakin tembok kota mereka itu akan tetap bertahan seperti yang sudah-sudah, karena setiap kali pasukan Ottoman menyerang, justru merekalah yang selalu mendapatkan kerugian besar. Tapi Notaras pun menawarkan iktikat baik kepada Kaisar, dengan menawarkan evakuasi terhadap dirinya dan seisi istana melalui teman baiknya di Galata, meminta Kaisar agar tidak malu untuk kabur, daripada dirinya harus bunuh diri atau dibunuh Ottoman, tapi segera dihardik oleh Giustiniani yang marah, karena menganggap Notaras adalah pengecut, dan hendak memenggalnya namun dihentikan Spratès. Menanggapi tawaran itu, Kaisar menolak, mengangkat pedangnya dan mengajak orang-orang untuk bertempur dengan dirinya, sampai titik darah penghabisan. Kembali ke ruang rapat strategi, Giustiniani membeberkan prediksinya tentang serangan total Ottoman yang akan dilakukan di bagian gerbang Set Romanus, di mana itu adalah wilayah dinding terlemah sekarang yang dindingnya sudah porak-poranda, dan hampir dihancurkan oleh meriam-meriam perkasa Ottoman, selain juga karena tanda-tanda dari pihak Ottoman yang mulai mengumpulkan unit-unit di depan gerbang itu sudah terlihat. Maka untuk menghadapi itu, Giustiniani pun memerintahkan untuk memusatkan pasukan mereka yang sudah cukup umur di sana, meninggalkan orang-orang tua serta para rohaniawan untuk mempertahankan tembok laut, yang kemungkinan rendah akan diserang, serta meminta agar Notaras memindahkan meriam-meriam miliknya ke atas dinding Set Romanus, namun malah ditolak Notaras yang berdalih, dia membutuhkan meriam-meriam itu untuk mempertahankan wilayah dinding laut yang dijaganya, serta menghina Giustiniani dengan kalimat sarkas, bahwa jika dia memang hebat seperti namanya, maka seharusnya dia tidak memerlukan meriam Notaras untuk melawan Ottoman. Membuat Giustiniani naik pitam dan menodongkan pisau ke leher Notaras, seraya berkata, bahwa ini bukan permintaan, tapi perintah, dan menyatakan bahwa dirinya sudah membunuh ratusan orang di perang ini, menambah satu orang lagi maka itu tidak akan ada bedanya. Di mana mereka kembali dihentikan Kaisar yang mengatakan bahwa Giustiniani akan mendapatkan meriam yang dipintanya itu, yang mana tiba-tiba penjaga masuk, memberitahukan bahwa Kapten Tommaso yang diberi tugas menerobos blokade Ottoman demi mencari keberadaan armada bantuan Venesia kembali, yang memberitahukan bahwa meskipun mereka telah mencari selama beberapa hari ini, mereka belum juga menemukan bala bantuan itu, yang berarti paling tidak armada itu akan sampai seminggu lagi, dan mereka kini harus berjuang sendiri lagi. Berjalan dan menaruh lilin di patung Konstantin Agung sang pendiri Konstantinopel, Kaisar mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa dia tidak akan membiarkan negara dan rakyatnya hancur, di mana jika memang semua ini harus berakhir di sini, maka dia merasa sepadan mati untuk mereka dan mati bersama mereka. Di mana saat dia pergi, tiba-tiba api di lilin mati tertiup angin, seolah pertanda seperti halnya nasib yang akan menimpa Romawi miliknya. Besoknya, tanggal 29 Mei tahun 1453, sebelum fajar menyingsing, Sang Sultan keluar dari tendanya menemui pasukannya yang nampak tengah bersemangat tinggi. Yang tak lama Sang Sultan mencabut pedangnya, diiringi dengan takbir yang menggelegar ke langit dari dirinya, juga pasukannya. Maka perintah untuk meningkatkan dan memfokuskan tembakan meriam ke tembok yang sudah lemah dijalankan, di mana sebagian peluru dan pecahan tembok nyasar ke dalam kota membuat kepanikan pecah di Konstantinopel. Yang Giustiniani memerintahkan Therma untuk pergi dengan kapal yang telah ia siapkan di dermaga guna menjamin keselamatannya. Yang Giustiniani kemudian memberikan sepatah dua patah kata kepada anak buahnya, dengan sempat bercanda dengan mengatakan sudah sepantasnya untuk upah mereka naik, mencairkan ketegangan mereka, kemudian mengajak anak buahnya itu pergi menemui dan mengirim pasukan Ottoman ke kematian mereka. Mengambil posisi di antara tembok dalam dan tembok luar gerbang Set Romanus, yang akan segera menjadi ladang pembantaian. Hanya ada satu jalan keluar bagi pasukan Giustiniani, yaitu kemenangan atau kematian. Kembali ke sisi Ottoman, berorasi sebelum serangan dimulai, Sultan membicarakan bagaimana dulu ayahnya, ayah-ayah mereka, dan 22 pasukan lainnya sudah pernah mencoba menaklukkan kota ini, dan gagal, di mana ini adalah saat bagi mereka harus membalas dendam atas kekalahan para pendahulu-pendahulu mereka itu, dan berhasil menaklukkan kota ini atas izin Allah.
di mana pagi ini mereka akan mewujudkan perkataan Nabi dan takdir mereka, menggunakan tangan dan pikiran mereka sendiri, guna membentuk zaman baru, diakhiri dengan seruan takbir. Sementara di balik tembok sendiri, tak mau kalah oleh suara dari luar, Kaisar juga memberikan orasi penyemangat kepada pasukannya dengan membahas sejarah para pendiri Konstantinopel ini, dan sejarah panjang mereka telah menjadi pelindung kota ini dalam menjauhkan Muslim di Eropa selama 1000 tahun. Sama seperti malam ini, dan jikalau memang yang terburuk akan terjadi hari ini, di mana Kekaisaran Romawi akan jatuh, maka mereka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi dengan mudah, mengajak semua orang berperang puputan, sampai titik darah penghabisan bersama dirinya, membuat pasukan bersorak menggila, menaikkan moral pasukannya ke titik tertinggi lagi di tengah tekanan kesulitan yang menimpa mereka. Maka genderang perang dari Ottoman dan bunyi lonceng dari Konstantinopel saling bersautan memunculkan keberadaan Sultan di pasukannya, dan Kaisar juga Sprantes yang mengamati dari atas dinding. Mengawali penyerangan, Sultan memerintahkan untuk mengirimkan pasukan Basi Bazouk sebagai gelombang pertama dari pasukannya, yaitu sebuah pasukan yang berarti kepala gila, karena sesuai dengan namanya, mereka adalah unit sukarelawan Ottoman paling barbar, dan tidak takut mati saat menerjang musuh, selayaknya kamikaze, namun dari versi Ottoman. Di mana mereka dengan mudah menjadi sasaran bombardir artileri dan panah pihak Konstantinopel, karena mereka sendiri tidak memakai perisai, juga karena memang inilah tujuan adanya pasukan ini, yaitu menguras amunisi musuh sebagai sasaran hidup. Tapi bukan berarti mereka asal barbar, sebenarnya mereka juga cukup terampil dan tangguh, membuat gelombang pertama itu dapat berlangsung selama berjam-jam, yang cukup menguras amunisi, serta membuat pasukan Konstantinopel kelelahan. Namun belum dapat beristirahat, pihak Konstantinopel diharuskan kembali bertarung, di mana kali ini Sultan segera meluncurkan gelombang kedua yang terdiri dari pasukan reguler, yang lebih disiplin dan terlatih daripada Basi Bazouk yang barbar, di mana untuk menghadapi pasukan ini pihak Konstantin merubah meriam-meriam kecil mereka, menjadi senapan darurat, dan terbukti efektif, menyebabkan banyak korban jiwa di gelombang kedua itu, karena kedisiplinan barisan lebih tersusun rapat, menjadikan korban jiwa berjatuhan, walau pasukan Ottoman sendiri terus berusaha menekan pasukan garis depan Konstantin, menyebabkan Giustiniani dan anak buahnya harus turun langsung bertarung di luar tembok di sekitar parit, menyebabkan setelah 4 jam pertempuran berlangsung, kondisi kini berbalik menguntungkan pihak bertahan. Melihat keadaan ini, berbicara di belakang Sultan, Halil Pasha meminta Sultan untuk mundur, yang tentu segera ditolak oleh Sultan, di mana Halil bersikeras dengan mengingatkan bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa mereka kini mulai kalah, dan keadaan berbalik menguntungkan Konstantin, yang sebenarnya juga disadari oleh Sultan, di mana kini yang tersisa hanyalah pasukan Yeniseri sebagai gelombang terakhir, yang juga pasukan terakhir, di mana Sultan tetap tidak mau mendengarkan permintaan Halil Pasha, karena dia sangat yakin bisa merebut kota ini pagi ini, dan menyuruh Halil Pasha untuk tidak menghalanginya. Berorasi kepada pasukan Yeniseri sebagai satu-satunya harapan yang tersisa, Sultan mengatakan tentang bagaimana kehebatan Yeniseri, yang sejak 100 tahun ini, para Yeniseri telah menjadi tameng di antara Sultan dan kekacauan, yang mana pagi ini Sultan menyuruh mereka bukannya menjadi pelindung, melainkan menjadi kekacauan itu sendiri mengobrak-abrik pasukan Konstantinopel, membakar semangat mereka, yang mana Sultan sendirilah yang dengan berani memimpin penyerangan mereka di barisan terdepan. Yang tiba-tiba sebuah panah melayang ke arah Sultan dan membuatnya terjatuh dari kudanya dengan keras, membuat Sultan sekilas melihat bayangan ingatan masa lalunya. Melihat bahwa Sultan terjatuh dari kudanya, tanpa berlama-lama, Giustiniani pun ingin memanfaatkan situasi ini dengan menyuruh anak buahnya segera membunuh Sultan yang sedang tidak berdaya. Di mana dengan tertatih, sang Sultan berusaha mengambil pedangnya. Bangkit, Sultan justru menghabisi para penyerang yang silih berganti mencoba mendekatinya bak singa yang terluka, di mana tak lama Bartolo dan Zaganos Pasha datang, berusaha menolong Sultan, dan tak kalah dengan Giustiniani, mereka bertiga pun menghabisi para prajurit Konstantinopel dengan ganas, membuat momentum kini berpaling kembali berpihak kepada mereka lagi, di mana kini pasukan Yeniseri terus-menerus mendesak pasukan Konstantinopel yang sudah kelelahan dan kehabisan amunisi, akibat 2 gelombang sebelumnya. Selain juga mereka kini harus menghadapi kenyataan, bahwa yang mereka hadapi sekarang adalah unit terbaik dan paling disiplin dari Ottoman,
yang masih sehat bugar pula. Membuat Giustiniani tidak memiliki pilihan lain, selain memerintahkan pasukannya untuk mundur. Di mana kepanikan secara cepat tersebar di dalam Konstantinopel, yang warganya mendapat kabar terdesaknya pasukan mereka. Melihat terdesaknya pasukan yang ada di depan pintu gerbang, Giustiniani memerintahkan gerbang itu ditutup, meninggalkan pasukan mereka yang masih di luar, yang telat, karena pasukan Yeniseri dan Bartolus Sulaiman berhasil merengsek masuk, di mana di saat krusial itu Giustiniani yang berada di tempat tertinggi dan tanpa perlindungan justru terkena panah, yang membuat dia terjatuh dengan pelindung dadanya penyok. Melepaskan pelindung dada dan bangkit, Giustiniani justru dipanah oleh prajurit Ottoman dengan cukup fatal, membuatnya mengerang kesakitan dan berusaha mematahkan panah itu, di mana dia melihat sekelilingnya kini sudah penuh dengan pemandangan prajurit Yeniseri, yang mana kemudian dia dihampiri anak buahnya, membantunya mundur dari medan perang. Datang menemui Giustiniani yang mundur, Kaisar memohon untuk Giustiniani tidak pergi dan tetap berperang di sini, yang mana dibalas Giustiniani dengan memegang dada Kaisar dengan tangan berlumuran darah, seraya berkata, bahwa sekarang sudah tidak ada harapan lagi, dan Kaisar harus menyelamatkan dirinya sendiri, kemudian berlalu pergi. Yang sontak saja, dengan kepergian Giustiniani selaku pemimpin mereka, membuat moral pasukan penjaga runtuh dalam menghadapi ribuan pasukan Ottoman yang merengsek masuk melalui celah-celah yang terbuka, yang tidak dapat mereka hentikan karena rantai komando terputus. Dan tidak perlu waktu lama hingga bendera di atas Konstantinopel dapat diturunkan, diganti dengan bendera Ottoman, yang dilihat sang kaisar yang menyadari jika kekaisarannya telah berakhir, dan menyuruh Sprantes untuk melarikan diri selagi sempat, di mana Sprantes menyanggah bahwa ada sebuah kapal di dermaga yang siap untuk membawa mereka berdua melarikan diri. Tapi ditolak kaisar yang mengatakan bahwa dia akan segera menemui Tuhan untuk memenuhi tugasnya berperang hingga titik darah penghabisan, membuat Sprantes ingin tetap bersama kaisar, namun kembali ditolak kaisar, di mana kaisar memerintahkan Sprantes untuk selamat, dan menceritakan kisah keberanian mereka kepada dunia, bahwa orang Romawi bertempur dengan berani, bahkan sampai titik darah penghabisan malam ini, diakhiri salam perpisahan. Sekedar informasi, George Sparates inilah merupakan sejarawan sekaligus saksi hidup yang menuliskan catatan sejarah penaklukan Konstantinopel. Karena itulah di sini banyakkan sudut pandang dari Konstantinopel itu sendiri, yang kemungkinan sebagian memang diambil dari catatan Sparates itu sendiri. Melanjutkan kembali, Kaisar pun turun ke bawah bersama para pengawalnya, dan meskipun tahu bahwa orang-orang Ottoman terus masuk, dan kematiannya semakin dekat, Kaisar masih bisa berkata, bahwa dia lebih suka mati berdiri daripada hidup bertekuk lutut, selayaknya Leonidas dari Sparta, kemudian menyerang pasukan Ottoman, dan tak nampak lagi. Di tempat lain, di pelabuhan, terlihat Giustiniani nampak naik kapal yang sama dengan Therma yang tidak menyadari keberadaan Giustiniani. Melihat Therma dan Konstantinopel, Giustiniani menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka berat yang dideritanya. Di mana bahkan sampai kejatuhan Konstantinopel itu, armada Venesia justru tidak kunjung datang, dan sangat telat datang ketika Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Ottoman. Maka pada tanggal 29 Mei tahun 1453, Sang Sultan memasuki kota yang baru saja dia taklukkan di usia yang masih 21 tahun, di mana dia segera menyatakan dirinya sebagai Kaisar Irum, atau Kaisar Roma yang baru, yang kemudian dikenang oleh bangsa Ottoman dan dunia selamanya sebagai Fatih, yang berarti penakluk. Juga merubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, ibu kota kesultanannya yang baru. Sebuah pencapaian yang tidak main-main mengingat usianya yang baru menginjak 21 tahun, di mana sudah banyak orang mencoba selama 1700 tahun, namun gagal. Melanjutkan kembali, sempat berhenti sebentar melihat Ana, Sultan melanjutkan kembali perjalanannya ke gereja Hagia Sophia. Masuk ke dalam Hagia Sophia, Sultan takjub akan keindahan bangunan itu, yang memang Hagia Sophia sendiri merupakan bangunan terindah di seluruh Eropa pada zaman itu. Juga selain bercampur rasa senang dan puas tersendiri, karena berhasil menaklukkan Konstantinopel ini sesuai hadis Nabi. Pergi dari situ, Sultan memasuki ruangan tahta Kekaisaran Romawi Timur, dan duduk di singgasana Kaisar. Yang tak lama Zaganos Pasa memberitahu bahwa mereka telah menemukan Grand Duke. Masuk menemui Sultan, Notaras memberikan salam, dan memperkenalkan diri sebagai Grand Duke dan Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata Konstantinopel, di mana Notaras menawarkan diri untuk jasanya kepada Ottoman, juga memberikan hadiah kemenangan berupa sekotak penuh emas, di mana di hadapan kaisarnya dulu, dia bilang dia sudah kehabisan semua uangnya.
Tersenyum dan menghampiri Notaras, Sultan menutup kotak itu, dan merubah ekspresi menjadi tidak senang, di mana Sultan mempertanyakan, kenapa Notaras malah menimbun kekayaannya sebanyak ini, yang padahal ada anak-anak dan wanita yang tengah kelaparan dan membutuhkan, di mana Notaras yang panik justru blunder, dengan membeberkan kerjasama dia dengan Khalil Pasha untuk bisa menghentikan pertumpahan darah di kedua belah pihak, membuat Sultan dan orang-orang di situ terkejut, di mana Sultan kemudian menanggapi hal itu sebagai bukti pengkhianatan Khalil Pasha yang bekerja sama dengan musuh dan mengatakan, bahwa Notaras akan tampak lebih baik dengan tanpa kepala, yang berarti Notaras akan dieksekusi. Berlalu dengan hal itu, tidak lama gantian Chandarli Khalil Pasha yang dipanggil Sultan menghadapnya, di mana Khalil segera mengucapkan selamat atas kemenangan Sultan, yang dijawab Sultan dengan, terima kasih guru. Menanyakan apa langkah Sultan selanjutnya, Sultan menjawab bahwa dia akan membangun ibu kota pemerintahan barunya di sini, dan berdiri, membahas kata-kata yang sangat dia ingat ketika dia diturunkan paksa dari Chandarli Khalil Pasha yang berbunyi, bahwa saat waktunya sudah benar-benar tiba, kamu akan menempati posisi yang merupakan hakmu dan menyingkirkan masa lalu, di mana disinilah Mehmet akan melakukan itu. Saling berkaca-kaca, Mehmet menanyakan kenapa Khalil Pasha tidak pernah mempercayai dirinya, yang dijawab Khalil Pasha, bahwa Khalil Pasha telah melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat Mehmet dapat sukses, di mana dia dengan sukarela akan pergi ke pengasingan. Tapi segera dipotong Mehmet, bahwa bukan pengasingan, melainkan Mehmet menyuruh Zaganos Pasha yang dia tunjuk sebagai wazir agung yang baru, untuk mengantar Khalil Pasha kepada temannya Notaras, yang berarti Chandarli Khalil Pasha akan dieksekusi mati juga. Yang sebagai kata-kata terakhir, Sultan mengatakan bahwa dia akan selalu mengingat atas pelajaran yang diberikan Chandarli Khalil Pasha kepadanya. Di mana setelah itu, datang sesuai perkataannya beberapa hari sebelumnya, Mara Brankovic menemui anak tiri yang sudah dia anggap anak kandungnya itu, dan mengatakan bahwa apel merah ini sekarang telah menjadi miliknya sebagai hadiah bagi kekaisaran barunya, dan menanyakan apa yang akan dilakukan Mehmet selanjutnya, yang dijawab. And so, we begin. Baiklah, akhirnya selesai juga 6 episode dari seri Rise of Empire Ottoman ini, di mana menurut saya sendiri film ini cukup bagus meskipun ada beberapa yang miss sejarah dan terkesan seperti hiperbola atau dilebih-lebihkan. Juga penggunaan alur campuran maju mundur, yang membuat agak membingungkan. Tapi kembali lagi, ini adalah film, jadi ya mungkin memang seperti itu. Walau saya sedikit kecewa dengan bagian akhirnya yang terkesan menggantung di mana, di akhir tidak diberitahukan bagaimana nasib Konstantinopel setelah ditaklukkan. Tapi ya, terima kasih telah menyaksikan ke-6 episode ini dan jangan lupa bantu subscribe, share untuk membantu perkembangan channel ini, juga agar tidak ketinggalan pembahasan film-film yang tentunya keren. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.